Ilmu lembu sekilan merupakan amalan yang bijak dan mendalam, mengajarkan kita hidup dengan bijaksana dalam kesederhanaan. Amalan yang membimbing menuju kebahagiaan, membuka pikiran, mengajarkan kesabaran, menjadi pemandu hidup yang membuka jiwa. Dengan ilmu lembu sekilan, kedamaian sejati yang sulit coba diraih oleh Mas Nasim. Ini Mang, pada tahun sekitar 2000-an ya, itu saya tuh mengamalkan sebuah kajian lembu sekilan. Berawal mula dari beberapa kejadian atau beberapa momen yang sangat tidak mengenakan di kehidupan saya. Mungkin kalau zaman sekarang ya, perundungan atau dibully. Karena dulu ketika waktu masih sekolah, saya juga beberapa kali ngalamin hal yang serupa, hal yang seperti itu. Suatu ketika pernah Mang gini Mang, di pantai saya lagi jalan-jalan sama pacar waktu itu, sebut saja Bunga. Namanya kas anak muda ya Mang ya, kalau lagi di pantai kan yang menghindar dari keramaian. Ya bukan mau berbuat mesum Mang, bukan, tapi lebih ke biar romantis kayak gitulah. Agak menjauh dari keramaian, berdua lagi duduk di tepi pantai, lagi menikmati pantai. Tiba-tiba dari arah belakang kami datang segerombolan pemuda gitu, yang udah kelihatan sebetulnya gelagatnya. Karena pada zaman dulu kan ya biasalah ya hal-hal kayak pemalakan gitu tuh masih terjadi Mang. Nah, gerombolan pemuda ini yang mendekati kami awalnya tuh yang memang malak Mang, minta rokok awalnya. Minta rokok. Waktu itu saya memang udah merokok waktu sekolah. Tak kasih rokok ini, kata salah satunya, minta rokoknya dong, katanya. Boleh kata saya teh. Cuman ya dengan cara yang kurang sopan lah mintanya. Tapi saya udah berpikir udah kalau diladenin nggak bakalan bener. Saya kasih rokok, ngambil satu itu jumlahnya ada sekitar 8 atau 9 orang Mang. Rokok hampir habis lah waktu itu. Tapi ya saya pikir udahlah biarin gitu kan. Salah satunya lagi deketin lagi Mang. Setelah mereka ambil rokok malah minta uang ke saya. Mas, punya uang nggak? Katanya. Buat apa kata saya teh? Biasa. Minum katanya. Enggak ada saya bilang. Karena emang ya saya punya Mang, tapi ya enggak banyak lah. Tapi mereka yang maksa gitu, meminta gitu. Akhirnya enggak saya kasih Mang. Setelah enggak kasih, 2 dari gerombolan itu yang megangin saya Mang. Tangan saya dipegangin, katakanlah dipaksa tuh ngambil dari saku gitu, digeledahin gitu saku-sakunya. Termasuk juga cewek saya waktu itu juga digangguin, dicolek-colek kayak gitu. Tapi ya saya sebenarnya marah Mang, tapi saya nggak berani kan karena mereka banyak. Akhirnya karena nggak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka marah. Saya digangguin Mang waktu itu. Nah, prinsip saya kan saya nggak mau berantem kalau di depan cewek. Saya udah diem aja digangguin. Nah, singkat cerita, mereka pergi. Saya pulang Mang langsung karena malu. Depan cewek. Pulang ke rumah nganterin ceweknya. Saya nyari teman-teman tuh. Ya teman-teman saya ajak ikut yuk. Ya, kemana? Saya habis bikin sama orang. Di mana? Di laut. Saya ajak teman-teman saya tuh Mang, banyakan. Beberapa yang masih inget nggak Mang? Si Doble, si Daplun, si Dawir masih inget kan? Iya. Nah itu juga saya ajak tuh karena memang waktu itu juga memang lagi kumpul sama mereka. Dan mereka tuh yang semangat kalau diajakin kayak gitu tuh. Ayo yuk berangkat, rame-rame kita. Pakai beberapa motor lah, cuman ya enggak sendiri-sendiri sih, ada yang satu motor bertiga gitu. Kita cari-cari di laut itu, nggak dapat Mang, nggak ketemu. Kita sisir tuh sepanjang laut nggak ketemu. Pas perjalanan pulang, di tengah jalan ketemu dengan beberapa dari kelompok ini, tapi nggak semuanya. Saya kenal tuh, saya kenalnya apa? Saya paham yang mukul saya pertama kali itu. Saya bilang tuh anaknya tuh, wah langsung Bang saat itu juga. Karena mereka cuma berempat waktu itu yang ketemu itu, mencar mungkin yang bisa. Kita banyakan, saya sama teman-teman banyakan. Udah langsung hajar, bak pikpuk. Teman-teman saya tuh semua yang 4 ini. Ya mereka memang melakukan perlawanan, tapi ya jumlahnya kalah jumlah gitu ya. Akhirnya mereka yang babak belur lah. Pulang kita selesai. Saya agak ada
ada rasa apa ya, puas gitu, terbayarkan gitulah. Suatu saat ketika saya lagi diem, saya punya kepikiran untuk main ke rumah salah satu teman akrab, tapi bukan Dobleh Dapun dan Dawir Mang, ada teman lagi namanya Culik. Saya main ke situ pakai sepeda waktu itu Mang, karena jaraknya ya nggak begitu jauh lah, cuman beda kecamatan doang. Sampai di rumah Culik. Culik ini anaknya lebih kecil dari saya Mang waktu itu, posturnya. Dia juga yang kayak saya lah kurang lebih gitu kan, sering ngalamin kayak gitu. Sampai di rumah saya bilang, ngapain? Ih tumben kamu kesini, ada apa? Ya pengen main aja, saya bilang gitu kan. Ya sini ngopi-ngopi dulu, ngopi, ngerokok. Akhirnya si Culik ini disuruh sama ibunya. Karena kebetulan ada tontonan waktu itu, ada wayang kulit Mang di desanya Culik ini, malam gitu kan. Beliin apa namanya? Gembus, lu tahu nggak Mang kayak gembus tuh? Gembus itu sejenis makanan dari singkong yang digoreng, dari ubi gitu. Berangkat berdua jalan kaki. Setelah dapet gembus kita nggak nonton Mang, cuman beli gitu aja, memang sengaja nggak mau nonton, memang cuman beli itu doang, disuruh sama mamahnya. Sepulang dari beli gembus itu, di tengah jalan dari kejauhan kelihatan tuh ada sekelompok pemuda yang itu lebih tua dari kami, yang udah gede-gede lah. Badannya juga besar-besar, kelihatan lagi pada mabok. Melihat kami berdua datang, beberapa dari mereka yang nyegat kita Mang. Dalam keadaan mabok tuh mereka tuh. Kelihatan karena di depan mereka duduk tuh ada botol-botolan gelas gitu kan. Kami diberhentiin, salah satu dari pemuda ini yang langsung to the point Mang. Minta uangnya sini gitu kan. Yang jawab Culik tuh. Gak punya uang Mas. Kerek dasar kamu gitu kan. Dikata-katain malah Mang. Udah gitu kami yang sama kayak yang di laut itu digeledah juga Mang. Karena memang cuma bawa uang buat beli gembus itu, ya memang gak ada duit, saya juga gak punya uang. Mereka marah. Akhirnya lagi Mang, kita untuk rame-rame berdua tuh. Gembusnya dibuang, diacak-acak, gak dimakan, diinjek-injek. Kami babak belur, pulang kita ke rumah. Si mamanya Culik ini juga yang nangis, sempat nangis karena mendapati anaknya di babak belur gitu. Akhirnya di tengah malam kita nggak bisa tidur kan, nahan sakit, sakitnya itu bukan cuma di fisik doang Mang, tapi di sini nih, ya kok gini amat gitu ya, ngerasa ditindas gitu kan. Akhirnya saya berdua sama Culik ngobrol di kamarnya Culik. Si Culik yang membuka pembicaraan, gini amat ya jadi orang gitu. Mentang-mentang badan kecil, rapuh, nggak berdaya, orang gitu kan, nggak ada harga dirinya sama sekali gitu kan. Ya terus gimana kenyataannya kayak gini, kita memang nggak berdaya apa-apa gitu kan. Fisik kita kecil, kita nggak punya apa-apa, mau ngelawan juga percuma. Akhirnya Culik yang punya ide Mang. Gimana kalau kita nyari ilmu kebal kata dia. Saya pikir ya lucu, ya masuk akal Mang. Lucunya kok tiba-tiba tercetus, terpikir ide kayak gitu kan. Kok bukan ke yang bela diri, ikut silat atau apa gitu kan. Ini malah nyari yang ilmu kebal gitu kan. Jadi saya pikir, masuk akal juga gitu kan. Wong sering digebukin. Saya iyain tuh, oke lah. Kapan nih? Yaudah besok aja, kamu gak usah pulang gitu kan. Tapi kan kalau nyari ilmu kebal itu ke siapa? Ya nyari orang pintar atau dukun kan banyak. Tapi kan bayar biasanya. Udah masalah uang udah, kamu gak usah bingung gitu kan. Udah, kita gak tidur tuh Mang semalaman tuh. Tetap ngomongin masalah itu sampai pagi. Tidur habis subuh. Bangun sekitar pas tengah hari, duhur, baru bangun. Langsung deh kita berangkat gas. Mandi, sholat, terus berangkat tuh nyari. Ada rekomendasi dari salah satu temennya Culik. Nah, di sana ada dukun katanya bagus gitu kan. Samperin kita Mang. Sampai di rumahnya dukun tersebut. Sebut saja namanya Aki Ahmad gitu ya. Kata Aki Ahmad, ada apa kalian kesini gitu kan. Terus yang ngomong Culik, dia yang vokal, saya diem, dia yang vokal ngomong gini, Mbah, kita nyebutnya Mbah. Kami sering ngalamin gini, dibunuh orang gitu kan. Gak enak banget rasanya gitu kan.
nggak orang yang ditindas itu nggak enak, nggak ada daya untuk lawan gitu kan. Si Mbah Ahmad ini yang nangkep maksud kami datang ke situ, karena memang dia spesialisnya di situ. Oh udah tahu, Mbah udah tahu maksud kamu ke sini. Kalian udah benar-benar siap, memang udah mantep mau ya. Iya Mbah mau Mbah gitu kan. Mau yang jenis apa? Beliau nawarkan kayak gitu. Ya kami ngomong ya intinya mah kalau nggak ngerasain sakit, udah kayak gitu aja, nggak mau yang lebih katanya kan. Nanti kalau cuma doang terus ada yang gimana? Kami pikir ya juga, yaudah Mbah sekalian gitu kan. Ya, kami dibawa ke belakang rumah Mang, nggak di ruangan, nggak ruang tamu, nggak di kamar, nggak, kita dibawa ke rumah belakang. Di belakang rumah kita di mantra-mantra lah, dibaca-bacain mantra gitu, diritualin. Tapi kita nggak ngapa-ngapain Mang, kita cuma diem duduk gitu ya. Terus pakai waktu itu medianya kayak daun tapi bukan, nggak tahu daun apa tuh jenisnya tuh, dicelupin ke air terus dikepret-kepretin ke kita Mang, ke badan-badan kita gitu sambil dibacain mantra gitu kan. Terakhir ditiup ini ubun-ubun kita nih 3 kali, gitu kan, sambil nggak tahu mantraannya nggak jelas kayak gitulah. Kata Mbah Ahmad ini, udah selesai, kamu udah kebal sekarang. Taunya dari mana Bah? Ya Abah tahu kamu pasti ragu gitu karena aku pengen bukti, kata Mbah Ahmad ini. Udah gitu sini kamu. Si Mbah Ahmad nih ngambil golok Mang. Ngeri goloknya Mang, bener ngeri. Kelihatan banget golok ini habis diasah Mang goloknya. Sini kamu, pertama culik dulu karena dia kan yang antusias. Saya juga antusias sebenarnya, cuman dia yang antusias banget. Sini kamu. Disuruh deket ke kayak meja yang dari kayu tapi agak tinggi gitu. Taruh tangan kamu di meja gitu kan. Sama culik ditaruh. Saya ngeliat Mang dengan mata kepala sendiri. Saya enggak yang terus kayak gini, enggak. Saya memang kepengen tahu juga gitu kan. Taruh di meja kayak gini. Udah enggak ragu-ragu enggak apa Mang. Langsung kata si Mbah Ahmad ini bismillah kayak gitu doang. Langsung Mang. Buak gitu. Bener enggak apa-apa Mang. Enggak cuman sekali lagi. Buak sampai 3 atau 4 kali lah. Cuman bekas doang Mang kayak gini. Nyari garis doang gitu. Masih ragu enggak katanya. Udah Mbah, kata si culik. Enggak, tunggu dulu kata Mbah Ahmad. Ngambil kapak Mang, kapak nih, bukan golok lagi, kapak sama juga bentuknya udah kelihatan habis diasah. Udah enggak permisi lagi tuh, langsung lu hajar di tangan juga. Wah. Di tangan udah selesai, kirain udah selesai sama si culik ini. Ininya Mang, dihajar Mang pakai kapak. Wah, gitu. Enggak mempan bener. Serius, gak mempan. Udah selesai culik, saya dipanggil. Kamu giliran sini. Si culik yang dengan pedenya gitu kan udah merasa kebal nih gitu kan. Udah kamu gantian gitu. Saya agak ragu sebetulnya di sini Mang. Cuman kelihat culik udah kayak itu ya udah pede aja lah gitu. Sama, saya juga sama digituin. Bok gak mempan. Malah si Abah ini suruh kamu duduk dulu. Si Abah ini ngambil besi yang memang sengaja lagi dipanasin Mang, di bara api nih kayak tungku kecil gitulah. Lagi dipanasin si besi itu. Kata si Abah, melet kamu gitu. Melet tuh lidahnya dikeluarin gitu kan. Udah gitu si besi ini diambil Mang. Tadinya kan saya kira mau buat apa gitu, saya melet gitu kan. Saya masukin lagi lidah nih. Kata si Mbah Ahmad, keluarin lidahnya, melet lagi. Saya keluarin. Nah gitu kan, tempelin Mang si besi ini Mang. Lagi membara nih si besi ini. Tempelin. Memang gak kerasa panas Mang, bener serius. Dingin aja, kayak besi nempel biasa aja kayak gitu. Dan ngeluarin asap karena kan lidah kan ada airnya nih, air liur nih. Ngeluarin asap memang. Alhamdulillah nih kita dapat nih gitu. Terus nanya selesai semuanya, udah pastikan bahwa itu berhasil. Nanya si culik, Mbah, kalau di bahasa Jawa itu petokor namanya. Petokor itu mahar. Petokor pinten Mbah gitu. Kamu punya uang gitu kan? Ada Mbah kan? Udah gak usah mahal-mahal, berdua 50.000 gitu kan. Memang waktu itu ya segede lah uang segitu. Bayar sama kita. Pulang dengan petatang petenteng gitu Mang. Udah ngerasa percaya diri banget tuh, punya kebal gitu kan. Nggak nanya efeknya apa gitu ya? Enggak, gitu sama, udah langsung kita fokusnya kita udah kebal kayak gitu aja. Pulang gitu, petantang petenteng. Si culik pulang ke rumah. Saya juga ke rumahnya culik tapi nggak diam di situ, saya langsung pulang minta pamit. Nih aku pulang dulu ya. Saya udah nggak enak, aku dicariin gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Saya pulang ke rumah nih.
Singkat cerita, saya ingat bahwa salah satu baju saya tuh ada yang sobek, Mang. Karena ibu sibuk gitu ya waktu itu, ibu nggak sempet. Saya jarum sendiri, Mang. Si baju itu tuh lagi jarum baju kayak gitu. Ketusuk tangan, Mang. Berdarah di tangan teh. Saya pikir perasaan tadi bikin dia itu kebal, ini kok kena jarum kok berdarah gitu. Ragu tuh Mas Don kan, mau nggak bener nih gitu. Selang beberapa hari Culik datang ke rumah, kata si Culik malah lebih ekstrim, Mang, nyobain ngajakin orang yang dulu pernah dia diajakin berantem, tetep aja bonyok, Mang. Nah banyak kita beberapa kali datengin dukun-dukun kayak gitu. Singkat cerita kita udah nggak kayak udah nggak percaya lah sama dukun-dukun kayak gitu. Akhirnya saya berpikir, gitu, saya main ke rumah Mamang nih. Dulunya kan bekas orang nakal gitu kan. Saya datang ke rumah Mamang, ya curhat gitu lah perihal tersebut. Mang gini gimana ya Mang? Mamang ketawa, emang beneran kamu pengen kayak gitu? Ngapain kamu jauh-jauh nyari katanya? Kamu punya uak tuh yang hebat, yang sakti. Uak siapa? Uak Mijan, kamu nggak tahu gitu. Enggak. Bapak Ibu nggak pernah cerita? Enggak lah, nggak pernah. Ke Wak Mijan aja, kata Mamang. Wak Mijan ini ya masih kakaknya orang tua, kakak sepupu sih, memang bukan kakak kandung. Saya datang ke rumah Wak Mijan. Wak Mijan ini usianya udah sepuh, Mang. Udah sekitar 70-an lah, tapi fisiknya masih bagus, masih keren. Datang, Assalamualaikum Wak. Kata Wak, tumben kamu salam segala, lagi insap kamu, kata Wak. Wak mah disalamin kayak gitu. Sini, ada apa? Kenapa kamu ngeneh-ngeneh gitu kan? Udah tahu nih kamu pasti ada maksud tertentu gitu kan. Akhirnya saya ngomong sama Uwa nih, ya, nyeritain apa yang saya mau sama apa yang saya alamin. Kata Wak Mijan, kamu niatnya apa gitu kan? Saya kasih tahu lah, pokoknya niatnya saya kepengen buat membela diri ketika saya ngerasain sakit gitu. Intinya kayak gitulah, Mang. Tapi Wak Mijan ini nangkep sebetulnya tujuan saya. Nah kebetulan Wak Mijan ini lagi nyari ahli waris tentang keilmuannya. Kebetulan anaknya nggak ada mau, keturunannya nggak ada yang mau, saya datang. Kayak yang kebetulan gitu kan. Udah kebetulan kamu sini. Akhirnya Wak Mijan malah menawarkan kayak gini, Mang. Kamu kalau memang niat kayak gitu, mau nggak kamu mewarisi ilmu saya? Ya mau Wak, tapi kayak gimana dulu kata. Nanti kalau saya meninggal itu akan keluar dari pusar saya sesuatu, itu kamu cucup katanya. Dicucup itu kayak diminum gitu, Mang. Itu secara otomatis ilmu saya semua yang saya punya akan turun ke kamu tanpa harus ritual, tanpa harus apa katanya, Mang. Tapi saya nggak mau, Mang. Nggak maunya apa? Wak Mijan ini memang yang orang katakanlah ya saktinya sakti yang bedugal gitulah. Saya nggak mau lah. Saya cuma kepengennya mau itu doang. Akhirnya Wak Mijan dituntun tuh. Saya di ritual dulu aja, suruh puasa. Awalnya suruh puasa putih 3 hari, terus pati geni 3 hari, yang terakhir puasa 3 hari 3 malam, Mang. 3 hari 3 malam, malam terakhirnya saya nggak boleh tidur. Saya disuruh duduk di tengah-tengah rumahnya Wak Mijan yang beralaskan tanah, belum pakai plester waktu itu, pakai tanah, nggak pakai baju, Mang, cuma pakai kolor doang. Dan di depan saya tuh dibekelin sama pisau, gunting, sama jarum. Perbekalan ini kata Wak Mijan, nanti ketika di tengah-tengah ritual kamu tengah malam, kalau seandainya tanah yang ada di depan kamu ini apa bahasanya ya, bekah atau retak, tancepin nih si pisau sama gunting dan jarum ini ke tanah itu biar kamu nggak kemakan sama tanah itu, kata Wak Mijan. Ya benar ritual, ya setelah didoain lah sama Wak Mijan, saya benar ritual. Alhamdulillahnya lulus sampai pagi, Mang, nggak ada gangguan yang kayak yang dimaksud sama Wak Mijan. Kalau gangguan yang lain sih adalah kayak sosok datengin sosok tinggi besar, datengin kakek-kakek kayak gitu tuh, datang memang ke saya di depan saya, Mang, termasuk ular juga jalan keliling membelit saya juga, cuman nggak ngapa-ngapain.
lulus saya mang ceritanya. Lulus kata Bang Mijan, udah kamu udah lulus, kamu sudah mencapai apa yang kamu pengen katanya. Ya makasih Wak, cuman kata Bang Mijan gini bilangnya, tapi Wak pesen jangan kamu gunakan untuk semena-mena, jangan buat gembelengan kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia jangan buat gagah-gagahan lah, jangan sok gitulah. Enggak Wak, insya Allah. Nah selang beberapa bulan saya nggak dites mang ilmu itu karena saya pikir udahlah biarin berpegangan gitu kan. Suatu ketika saya diajak sama teman ke Jakarta mang kerja di Jakarta. Nah kerja di Jakarta ini kejadiannya saya berangkat ke Jakarta nih setelah itu mang cerita saya yang tentang bakso tuh, bakso yang sama dobleh dawir dan daplun itu setelah itu terjadi baru saya mendalami ilmu ini nih. Saya berangkat ke Jakarta, di Jakarta saya kerja sebagai sales mang, peralatan rumah tangga, panci, rantang dan sebagainya lah. Udah menikah waktu itu? Belum, masih bujangan. Nah sales berjalan ketika libur suatu hari pas hari Minggu waktu itu temen ada yang ngajakin, katanya ada konser di daerah Jakarta, konser band terkenal waktu lagi terkenal waktu itu. Nonton yuk gitu. Kami berempat berangkat. Teman saya ini yang sesama sales, memang bukan teman dari kampung. Berangkat zaman dulu kan kalau mau ke Jakarta kan ketika mau main kemana kan naik Metro Mini tuh mang. Nah kita naik Metro Mini, nggak taunya di dalam Metro Mini yang kita naikin tersebut banyak penumpang anak-anak sekolah SMA mang. Tapi kita nggak kepikiran apapun waktu itu, walaupun ya sudah tahu ketika anak-anak SMA di sana kan ya suka kayak gitu emang ya. Di tengah perjalanan macet nih karena memang udah tahu semua kalau bakal ada band terkenal konser. Dari kejauhan dari arah depan rame mang, anak sekolah juga lagi kayak nyerang gitulah. Lah anak-anak yang di dalam bis yang saya tumpang itu pada keluar mang, pada keluar yang menyelamatkan diri karena dari depan tuh udah diserbu rame itu, bahkan ada beberapa yang masuk ke bis. Saya sih sudah sempat turun di sweeping lah katakanlah, mana yang anak sekolah, mana yang orang umum gitu kan, termasuk ibu udah pada jerit, udah yang jejeritan tuh. Saya minggir ke pinggir jalan. Kebetulan ada perumahan kayak ruko-ruko kayak gitu di pinggir waktu itu. Nah teman saya ini nih, salah satu teman saya namanya Yakub ya. Dia yang maju tetap karena dia berangkatnya udah pakai doping dia, jadi dia nggak mikir yang takut kayak gitu. Dari kejauhan lagi di mang. Teman saya nih sama ini nih pakai apa ya gear gitu, gear sepeda tuh nancep di sini mah. Teman saya jalan dengan terhuyung-huyung menghampiri saya, gadanya tuh dulu keparah mang, masuk sini kepalanya juga kena gear gitu kan. Kata salah satu anak STM tersebut tuh tolongin teman lu katanya, teman lu kena tuh. Soalnya sok jago sih dia, orang lain pada minggir dia malah maju katanya. Dikira kan dia anak sekolah kata anak-anak ini. Akhirnya saya apa sini teman saya nih, ketika lagi mapasi Yakub ini, tiba-tiba dari arah belakang kami itu yang anak-anak sekolah tersebut nyerang lagi mang, mau nyerang kami. Tapi tanpa saya sadari, ketika ada yang pakai kiri juga, ada yang pakai stick golf juga, kena saya tuh nggak masuk mang, nggak kena badan saya. Jadi ketika mereka si golok ini tuh yang mental dengan orang-orangnya, dengan anak-anaknya ini juga. Nggak cuman goloknya doang, termasuk orangnya juga mental. Dan semuanya, hampir semuanya yang saya tuh kayak gitu. Tapi saya belum menyadari maksudnya tuh kok mental gitu dalam hati. Saya berusaha melindungi si Yakub ini nih, karena dia udah parah, udah nggak bisa jalan lah katakan, udah terhuyung-huyung gitu, udah penuh, saya juga baju udah penuh. Nah, akhirnya setelah beberapa saat tuh kan anak-anak yang ketika udah gitu mereka yang mencar pergi nggak tahu kemananya. Saya nolongin Yakub nih sama teman saya satu lagi yang dari tadi di pinggir karena takut. Kita bopong si Yakub ini ke pinggir, dari jauh kelihatan kelompok anak sekolah lagi. Saya pikir wah bakalan lagi nih gitu kan. Saya pikir nggak taunya kelompok yang ada di depan saya ketika saya bawa Yakub ini
kelompok yang tadi bareng sebis sama saya. Salah satu dari mereka yang lihat ketika saya lagi di nggak mempan tuh. Dia bilang, wah mas lu hebat nih. Hebat apaan? Gitu. Lu nggak mempan di gitu. Wah nggak tahu saya. Udah nih saya mau nyelamatin temen saya dulu nih, udah parah nih. Waktu itu pakai taksi mang, ke puskesmas, diobatin di situ. Akhirnya kita nggak berangkat ke konser, nggak jadi, batal. Kita ngurusin si Yakub. Setelah dijahit semuanya beres, pulang kita. Tapi setelah pulang, saya dikontrakan, saya mikir mang, iya ya tadi saya bikin nggak ada yang mempan ya, pada mental semua gitu kan. Dalam hati, berarti ini saya udah kebal gitu kan. Dalam hati, wah ini bener berarti nih si Wak Mijan nih bener nih gitu kan. Waktu itu saya belum tahu juga mang, belum tahu nih bahwa itu lembu sekilan mang. Tengah malam saya tidur, saya dimimpiin mang, didatengin sama Wak Mijan itu. Sama Wak Mijan bilang dalam mimpi itu katanya, kamu sudah menguasai ilmu yang kemarin tak ajarin, itu namanya ilmu lembu sekilan. Lembu sekilan itu ya kurang lebihnya ilmu kebal, yang seandainya kalau ada yang mau menyakiti kita dengan pukulan atau dengan senjata itu nggak akan masuk, nggak akan mengenai tubuh kita mang. Jadi dalam jarak satu kilan kan segini nih, sejengkal nih, itu cuma sampai gini doang. Ada golok, ada parang, ada pukulan, ada batu, apapun itu cuma segini doang. Udah gitu jatuh atau mental si golok tersebut atau si barang-barang benda tersebut mental gitu kan. Akhirnya saya pikir, wah udah punya bekal gitu kan. Saya berencana untuk pulang kampung mang, karena ya kerja di sales ini ya betah nggak betah gitu kan. Dari pulang kampungnya niatnya apa? Saya kepengen ada misi untuk kayak membalas dendam mang, sama orang-orang yang dulu pernah bikin saya. Karena saya merasa bahwa saya benar-benar udah kebal nih, nggak kayak dulu waktu yang ilmu beli gitu kan. Saya merasa udah kebal, wah saya udah punya bekal, saya akan cari orang-orang yang dulu saya akan cari orang-orang yang dulu nyiksa saya akan bikin perhitungan gitu kan. Pulang saya ke kampung, singkat cerita. Sampai di kampung selang beberapa bulan, saya kedatangan 3 orang teman. 3 orang teman ini 2 cowok, 1 cewek mang. Namanya cowok yang teman saya ini namanya Budi, ceweknya namanya Ari. Nah Ari ini orang tetangga kabupaten lah dari tempat saya tuh, orang agak jauh. Nah si Ari ini ceweknya dari si Budi. Nah Budi ini teman deket juga kan. Memang udah sering main. Sore-sore sekitar jam 5-an lah mereka datang. Kata saya, wah gimana Bud, hebat sekarang kamu ya. Ceweknya ganti-ganti terus, kata saya bilang. Budi nyengir, kamu kayak gak tahu saya aja gitu kan. Kamu kan udah paham kita kayak gitu juga dulu, kamu juga kayak gitu, ada Budi. Enggak, saya udah enggak, sekarang udah berhenti, saya bilang. Si Ari yang nyengir kan. Udah tahu mas, saya mas tentang kalian, kata si Ari. Enggak mbak, bercanda, karena saya belum begitu mengenal kan, saya tetap manggil mbak. Ngobrol-ngobrol kami bertiga, sampai malam si Budi ini bilang, temenin yuk, kemana? Nganterin Ari pulang. Kenapa kamu minta temenin? Biasanya juga nggak pernah ngajak, saya bilang kan. Ya temenin aja lah. Kalau kita berangkatnya banyakan kan enak di jalan, ada temen ngobrol katanya. Lagian nanti juga kan ini yang satu lagi nggak ada temen kan, kamu nanti bonceng sama dia biar ada temen ngobrol di jalan. Saya ya ini aja mang, ikut mang, nggak ada pikiran apa-apa lah waktu itu, karena saya pikir daripada bete juga jenuh di rumah gitu kan, udahlah ikutin. Itu jam 9 malam tuh mang, nganterin mang. Perjalanan sekitar setengah jam dari tempat saya ke tempatnya si Ari ini. Berangkat kita pakai motor, singkat cerita nyampe di sana. Tapi saya nggak ikut masuk mang ke dalam, yang masuk cuma Budi doang. Selang beberapa saat Budi keluar, katanya udah yuk pulang. Udahan nih, gitu. Kamu udah ngomong sama orang, udah. Gitu. Terus gimana katanya? Ya katanya sih jangan sering-sering keluar malam katanya, jangan sering-sering main terus selama nggak pulang-pulang, apalagi ini sampai malam gitu kan. Jam 9:30 waktu itu sampai sana. Nah, setelah selesai ngobrol di motor kita pulang. Mau berangkat pulang, di tengah perjalanan sekitar baru 100 meteran lah. Kami dicegat mang oleh beberapa orang di situ. Keadaan agak gelap, di jalannya agak sempit juga. Dihadang oleh beberapa orang, ya sekitar 6 atau 7 lah waktu itu. Nyetop kami berhenti, motor kami matiin, gelagatnya udah nggak baik gitu kan.
Saya bilang, ada apa nih Bud? Gitu kan. Sebelum mereka yang ngomong, si Budi ini sempat menceritakan sekilas bahwa dulu pernah Budi nganterin ceweknya si Airi ini ke rumahnya, sempat mau berantem nih sama orang-orang ini. Lah si Budi nantangin Mang, si Budi ini juga ya sok keras memang anaknya, karena dia lulusan pesantren lah katakanlah. Nah orang-orang ini yang ternyata masih menyimpan kayak dendam gitu, kapan kamu suatu saat main kesini lagi, pulangnya terhadang kamu gitu kan. Nah perbincangan terjadi di antara kami, salah satunya dari mereka kita sebut saja Tono. Tono ini yang paling depan nih Mang, yang bermasalah dengan si Budi ini. Dan ternyata si Budi ini bawa celurit Mang di sininya. Si Budi ini nih bawa celurit. Yang memang udah dipersiapkan. Ternyata setelah di tempat itu saya baru tahu kenapa Budi minta ditemenin, karena memang udah tahu bakalan dihadang sama orang-orang situ. Nah sebelum terjadi perkelahian, si Tono ini maju ke depan. Dia bilang, kalau kamu memang benar-benar kuat, kamu benar-benar jago, gini aja deh, nggak usah kita berantem-beranteman gitu, yang sampai gelut-gelut kayak gitu, nggak usah. Dia manggil salah satu temunya, kamu sini gitu. Apa Mas? Lepasin jaket kamu. Dikasihin jaketnya Mang. Jaketnya dipegang Mang kayak gini nih. Dan jaketnya kebakar Mang. Si jaket temennya si Tono ini nih kebakar. Dipegang doang kebakar. Si Tono bilang, kalau kulit kamu saya pegang tidak terbakar seperti jaket ini, yuk kita terusin berantem, kata Tono. Si Budi agak ngeper juga ngelihat hal tersebut, tapi karena dia pikir dia punya kemampuan, lagi belum bawa barang gitu kan, dia tetap nantangin Mang, udah kita selesain aja daripada nanti panjang urusannya gitu kan. Berantem di situ Mang, si Budi sama si Tono ini. Dia pakai celurit si Budi, si teman saya nih pakai celurit. Di si Tono nggak pakai apa-apa, tangan kosong doang. Nggak mempan Mang tuh si Tono sama celurit Budi nih. Cuman Budi beberapa kali kepegang tangannya, bajunya, celananya, termasuk rambutnya pada kebakar Mang. Bener-bener kebakar. Tangan si Tono nggak mengeluarkan api Mang, enggak, biasa kayak gini. Namun ketika memegang benda yang dia pegang kebakar, lalu ada apinya, ada asapnya, dan ada bekasnya. Setelah selesai berantem, Budi akhirnya kalah, celuritnya dibuang sama Tono. Si Budi udah penuh luka bakar, termasuk baju-bajunya juga. Akhirnya si Tono bilang, kalau mau diterusin, ayo, kata Tono. Tapi kalau kamu masih penasaran karena kamu saat ini posisinya kalah, kapan aja tak tunggu, kata si Tono bilang. Saya dalam hati agak terpancing juga nih, wah ini orang sakti gitu ya, gitu kan saya pikir. Akhirnya saya nantangin gini, teman saya luka, dari pihak saya, dari pihak situ juga harus ada yang luka dong, biar adil, gitu saya bilang. Tono langsung kepancing, kamu nantangin juga, kata Tono. Ya iyalah, teman saya udah bikin kayak gitu sama kamu, saya harus bela temen dong, gitu kan. Akhirnya saya berantem Mang sama Tono ini, berantem. Cuma posisinya adalah saya hanya tidak mempan dengan pukulannya. Ketika dipegang juga dia nggak berhasil megang saya. Ketika dipegang baju yang saya pakai juga nggak kebakar. Tapi saya nggak bisa nyerang dia Mang. Jadi seolah-olah saya cuma bertahan doang. Dan itu lama perkelahiannya, ada setengah jaman lah kurang lebih. Cuman kayak gitu doang. Saya pikir-pikir percuma nih, sampai besok pagi juga cuman kayak gini doang gitu kan. Saya nggak luka, dia juga nggak apa-apa. Terus akhirnya saya bilang udah nggak bakalan bener, saya bilang nggak akan selesai kalau kayak gini. Udahan, udah saya terima teman saya luka kayak gini. Si Budi ini yang udah mengerang-ngerang kesakitan, kepanasan dan sebagainya. Akhirnya si Budi saya bawa ke salah satu rumah orang yang dibilang orang yang bisa lah, tapi bukan uak, bukan uak. Karena saya nggak berani main ke rumah uak dalam kondisi yang seperti itu. Saya bawa ke rumah salah satu ya boleh dibilang kiai lah. Akhirnya di Budi diobatin nih sama Pak Kiai tersebut. Alhamdulillahnya ya berangsur membaik, sembuh, tapi yang masih ada luka bakarnya. Saya pikir setelah kejadian tersebut
saya merenung mang, merenungnya gini, kalau cuman ngandelin kayak gini doang ya saya cuman bisa nerima doang, katakanlah saya cuman punya tameng tapi nggak bisa nyerang gitu kan, saya harus punya sesuatu lagi nih buat senjata katakanlah. Akhirnya saya datang lagi ke Wak Mijan. Wak Mijan ya udah senyum, dia udah tahu kamu kan udah tak bilangin dulu kalau kamu mau udah warisin ilmu Uwa, tapi kamunya nggak mau. Sekarang kamu merasa ada yang kurang kata Uwa kan. Terus mau kamu apa lagi? Kata saya harus punya senjata Wak. Saya nggak bisa kalau saya cuma bertahan doang gitu kan. Terus kamu maunya apa? Ya kasih saya sesuatu yang itu bisa buat nyerang, suatu saat ya bisa saya pakai yang saya bisa buat nyerang. Saya ceritain tuh masalah berantem dengan si Tono ini. Dia cuman, kamu katanya aneh-aneh katanya. Udah tak bilangin jangan gemagusan, jangan sok-sokan, malah kamu minta ini lagi. Nanti kamu nggak bisa membawanya, takutnya kata Uwa kan. Bisa Wak, insya Allah bisa. Toh saya punya ini juga ternyata ada ini kan ada manfaatnya. Saya bisa melindungi temen, saya bilang gitu kan. Akhirnya disetujuin tuh sama Uwa dengan berbagai catatan, dengan berbagai syarat. Ya intinya mah saya jangan buat sok-sokan lah intinya kayak gitu. Akhirnya saya dikasih keris mang, kerisnya cuman segini nih gitu ya, panjangnya cuman segini kerisnya, nggak ada sarungnya, cuman kerisnya doang dan nggak ada gagangnya. Jadi cuman berwujud keris dari besi atau dari logam segini panjangnya, tapi nggak ada sarung, nggak ada gagangnya. Kata Wak, nih kalau kamu suatu saat kepepet situasi di mana kamu harus bertahan, katakanlah berantem kayak gitu ya, kamu pakai ini. Caranya gimana Wak? Dalam keadaan terdesak, si keris ini harus kamu selalu bawa di dompet kamu atau di saku kamu. Yang penting ketika ada kesempatan kamu masukin keris ini ke tangan kamu katanya. Caranya gimana Wak? Dikasih tahu mang cara prakteknya. Jadi ditaruh di sini mang si keris ini. Taruh di sini kerisnya, posisi ujung keris di sebelah sini nih. Jadi ujungnya di sini, pangkalnya di sini. Taruh di sini, terus kamu tekuk tangan kamu. Jadi gini. Nah, kata Uwa nanti ketika kamu udah digituin, nanti si keris ini akan masuk ke tangan kamu. Kata Uwa bilang, udah selesai, dikasih mantra-mantranya, dikasih amalannya, termasuk dikasih pantangannya mang. Termasuk saat itu pantangannya adalah saya nggak boleh makan nangka. 1, nggak boleh dibawa ke tempat prostitusi. 2, yang ketiga nggak boleh dibawa ke orang meninggal atau melayat, nggak boleh si barang tersebut. Itu pantangannya, jangan kamu langgar pantangan itu. Kalau kamu langgar, nggak cuman barangnya aja yang hilang, tapi kamu akan tersiksa. Kamu akan merasakan sakit, kamu akan merasakan akibat dari pantangan yang kamu langgar, kata Uwa bilang. Karena ini benar-benar serius, benar-benar yang harus dituruti, harus ditaati itulah. Makanya Uwa wanti-wanti pisan. Setelah saya mendapatkan keris tersebut mang, singkat cerita selang beberapa bulan saya dihadapkan di suatu situasi atau di suatu peristiwa yang mengharuskan saya memakai barang itu mang. Jadi ceritanya biasa zaman dulu anak muda kan ketika ada tontonan itu ya, ada acara gitu kan, walaupun itu jauh gitu kan disamperin, apalagi tontonan tersebut tuh yang terkenal gitu lah. Nah suatu ketika saya berangkat nih sama teman-teman, termasuk si Culik juga ikut waktu itu, termasuk si salah satu dari 4 sekawan ini juga ikut, cuman nggak semua, si Dobleh juga ikut. Berangkat kami agak jauh memang pakai motor waktu itu, perjalanan sekitar 1 jam mang, karena memang beda kecamatan agak jauh lah, di daerah pesisir juga, masih pesisir sebelah timur. Saat ada di daerah tersebut yang ada tontonan, benar-benar memang yang diprediksi oleh banyak orang, ternyata iya terjadi perkelahian, bahkan lebih ke tawuran mang, karena melibatkan banyak orang dari 2 kubu. 2 kubu ini yang memang sudah berseteru sejak lama,
dan memang sering terjadi juga perkelahian-perkelahian yang seperti itu di tontonan juga, dan melibatkan katakanlah ya dedengkot kayak gitu. Nah, saya berada di kubu salah satunya. Saya sih yang memang nggak kenal akrab Mang, cuman ketika di suatu isu tersebut kan ketika ada dua kubu berhadapan-hadapan kan ya mau nggak mau gitu ya, apalagi posisi saya tuh yang udah kayak agak pede gitulah, punya kayak gitu tuh. Terjadi perkelahian, lempar-lemparan batu, lempar-lemparan bambu, macam-macam lah. Termasuk perkelahian jarak dekat juga, Mang, pakai senjata tajam apa aja udah celurit, golok dan sebagainya. Dari kubu sana saya melihat ada dua orang yang saya kenal, Mang. Yang satu adalah Tono, yang waktu itu sempat berantem gara-gara si Budi yang nggak berhenti gitu ya. Yang satunya lagi adalah dedengkot dari kelompok tersebut, Mang. Namanya Sabar atau Pak Sabar. Pak Sabar ini memang udah terkenal, Mang, di daerah itu atau di kawasan itu memang terkenal. Orangnya memang ya berani, punya nyali, ya sakti juga gitu kan. Berantem dengan beberapa orang dia tuh nggak pernah mundur walaupun dia sendirian, apalagi ada teman-temannya. Udah kelihatan tuh dari kejauhan tuh bahwa dia yang memang menonjol di antara yang lainnya. Akhirnya si Culik ini yang memang dia juga yang sama kayak saya, cuman nggak bareng kita. Dia yang berani gitu kan, maju di depan dengan kelompok-kelompok yang lain yang sebetulnya tidak saling mengenal. Dengan beberapa memang ada yang kenal, tapi dengan nggak semuanya kenal. Jarak dekat berkelahinya. Dari belakang ya memang barang-barang ya batu, bambu dan sebagainya itu yang berterbangan, Mang, dari arah belakang kami. Tapi di depan Tono dan Sabar ini si barang-barang ini tuh yang sebelum jarak 5 meter atau 3 meter ini udah turun sendiri, Mang. Si barang-barang tersebut tuh batu, bambu dan sebagainya itu turun. Ambruk ke bawah, nggak nyampe ke mereka. Masuk juga yang berlagi yang jarak dekat juga yang udah pontang-panting dong. Si dua orang ini Tono sama Sabar ini nih yang nggak bersentuhan secara fisik, Mang. Cuma ada dia cuma gini, pak kayak gitu doang. Tapi yang ada di depannya udah langsung kelimpang gitu, Mang. Jadi sakti lah katakan. Akhirnya karena memang mendapati yang seperti itu, saya juga punya ada rasa penasaran dengan si Tononya ini. Saya mikir udah lah, saya mau nuntasin dengan si Tono. Si Tono targetnya, Mang, bukan Pak Sabar, bukan, dengan si Tono saya. Terus saya maju deketin Tono yang dari kejauhan juga sama fokusnya ke saya, Mang, masih paham dia. Wah itu udah kayak di kode, udah kayak udah janjian berantem kita di situ. Tapi kan saya sambil berjalan saya praktekin apa yang sama Wak Mijan bilangin tuh. Masukin keris, saya tancepin gini. Real masuk, Mang, si keris tersebut bener-bener masuk ke sini dan kerasa dipegang kayak ini tuh, kerasa si keris ada di tangan saya gini. Ketika si keris ini masuk ke tangan saya tuh seketika tubuh saya tuh terasa panas, Mang. Panas, cuman panas bukan kayak api itu enggak, tapi hangat tapi cenderung panas. Jadi saya ngerasanya tuh badan saya tuh, suhu badan saya tuh lebih dari kayak biasanya. Dan nafsu saya dan keberanian saya tuh langsung meningkat. Percaya dirinya tuh bukan lebih percaya diri lagi, udah berani pokoknya. Atau boleh dibilang nekat aja udah nggak mikirin apa-apa lagi. Deketin Tono, berantem tuh sama Tono tuh. Dia kebal, saya kebal. Dia bisa ngibasin tangannya musuhnya mental, saya juga kebetulan bisa karena udah ada keris di sini tuh. Berdua aja, saling mental aja, Bang. Saya mental mundur sedikit, saya balik nyerang juga, hajar juga, dia juga mundur sedikit. Lama perkelahian berdua, yang lain juga berantem sama. Lama, akhirnya kami sama-sama kewalahan nih, Mang. Saya kewalahan, Tono juga kewalahan. Tapi alhamdulillahnya mungkin Mang, kalau pakai bahasa ukur derajat atau tingkatan, saya ini lebih tinggi, itulah intinya. Akhirnya Tono yang tidak kalah secara sepenuhnya sebetulnya, tapi Tono yang udah kecapean. Akhirnya dia mundur. Mendapati Tono mundur, Pak Sabar nih yang dedengkot utamanya maju dia. Kamu ya, gini. Kamu bukan ukurannya Tono, kamu ukuranku sini, kata si Pak Sabar. Saya udah posisi udah tanggung gitu kan, udahlah sekalian aja gitu kan.
Ternyata dia juga punya senjata yang sama, Mang. Pakai keris juga dia diselipin di sini. Cuman kerisnya yang lebih panjang, lebih gede daripada punya saya. Dikeluarin tuh keris itu tuh. Keluarin dengan si keris tersebut tuh seketika orang-orang di sekitar kami itu yang pada mencar semuanya, Mang. Mencar udah kayak ibarat itu kayak tawon dikibas-kibasin gitu pakai daun tuh, pada minggir-minggir sendiri. Ya cuma tinggal saya berdua sama Pak Sabar, tapi ya tetap masih lempar-lemparan. Ini kondisi berantemnya nih nggak di jalan, Mang, tapi di sebuah arena lah atau lapangan, atau daerah lapangan luas memang. Walaupun beberapa aparat sudah mulai datang, tapi kami nggak peduli, kami tetap lanjutin berkelahian. Saya dengan Pak Sabar nih akhirnya berantem dengan menggunakan kesaktian masing-masing saat itu. Dan ya beberapa kali energi dari kedua belah pihak antara saya dengan Pak Sabar ini bertemu, menimbulkan kayak suara dentuman kayak gitu, dum gitu. Dengan amarah, dengan emosi yang luar biasa. Pak Sabar juga sama emosi karena udah dikuasai oleh masing-masing dari apa yang kami pegang. Udah kayak apa ya, Mang, udah kayak bukan kami lagi. Jadi kami tuh kayak yang dikendalikan intinya tuh. Lama akhirnya kami sama-sama capek mungkin ya, Mang. Capek dalam artian fisik kami itu yang nggak mampu pada akhirnya. Walaupun emosi kami, amarah kami masih ada, sama Pak Sabar juga sama, tapi badannya fisik kami yang tidak mampu karena beberapa kali saling serang, saling terima serangan, saling memberikan serangan, akhirnya fisik kami yang pada ini lama-lama menjadi lemah, Mang. Belum ada yang kalah dan menang saat itu, tapi kami akhirnya memutuskan untuk berhenti karena aparat semakin banyak yang datang, orang-orang yang luka karena perkelahian secara fisik juga banyak. Akhirnya kami menyatakan untuk berhenti atau selesai, tapi belum ada yang kalah sama menang, Mang. Cuman ya udah gitu, selesai, udah tahu kemampuan masing-masing gitu kan. Berhenti, ngambil nafas, saya juga ngambil nafas, berusaha menguasai keadaan. Sama Pak Sabar juga sama, kayak duduk, ngelakuin kayak duduk bersila kayak gitu. Setelah sama-sama reda, akhirnya kami bertemu, Mang. Salaman lah katakanlah. Dan kami menyatakan bahwa ya saya mengakui kehebatannya, Pak Sabar juga mengakui. Selesai semuanya, berantemnya di situ sampai situasi di situ dikondisikan oleh aparat desa, aparat dibubarkan lah intinya acaranya. Ya pulang dalam keadaan yang benar-benar capek semuanya, benar-benar fisik benar-benar terkuras habis. Akhirnya saya pulang ke rumah. Cuman saya nggak berani bawa motor sendiri, yang bawa temen. Sampai di rumah saya nggak bisa tidur. Ibu tahu ternyata mendapati saya seperti itu. Akhirnya ibu bilang, oh alah kamu ya ngapain kamu kayak gitu, apa manfaatnya, rugi semua kamu kayak gini keadaannya, kamu dapat apa dari semuanya, kata ibu kan. Tapi saya nggak begitu mengiyakan omongan ibu. Saya cuman kepengen istirahat, walaupun saya tetap nggak bisa tidur karena sakit semua badan. Bahkan ada beberapa yang ngalamin luka kayak luka lebam kayak gitu, walaupun secara fisik nggak masuk tapi tetap ada luka karena energinya yang berbenturan itu. Akhirnya selang beberapa hari saya melakukan perenungan, Mang. Perenungan maksudnya iya ya, ngapain juga gitu kan, punya kayak ginian atau ujung-ujungnya juga jadinya larinya ke setan, Mang. Jadi kita tuh dikuasai oleh nafsu, kita dikuasai oleh apa yang ada di diri kita. Tapi maksudnya bukan menyalahkan atau mengkambing hitamkan si ilmunya ini loh ya, Mang, bukan. Karena ilmu ini kan memang atau barang-barang yang ada itu kan memang kalau orang leluhur kita kan memang dibikin secara tujuan baik, dengan ritual yang baik, dengan dengan inisiatif atau dengan tata laku yang baik juga. Cuman yang menjadi nggak baik adalah sebetulnya di kitanya aja, Mang. Sifat angkara murka kita aja, sifat sombongnya kita, sifat semena-menanya kita yang pada akhirnya kita juga yang dikuasai oleh amarah kita. Ya intinya sama setan, intinya hawa setan intinya.
Nah, saya pikir saya punya pertimbangan mau tak buang mang si apa yang saya punya ini. Saya ngomong sama ibu, ya ibu otomatis mendukung dong. Ibu otomatis katakanlah ya iya memang harus dibuang, ya ngapain gitu kan, buat apa kata ibu kan. Terus kamu dapat dari mana ini? Ya dari siapa lagi gitu kan, dari Uwa ya. Iya, yaudah kamu bilang ke Uwa gitu kan, kamu dapat dari Uwa ya harus Uwa juga yang buang ini. Setelah saya rasa keadaan saya cukup baik, saya datang lagi tuh mang ke rumah Uwa. Saya ngomong sama Uwa, gini Uwa, ingat saya mau datang ke sini tuh mau inilah gitu kan, mau buang semuanya Uwa, saya udah capek, udah nggak ada ininya juga. Si Uwa ya reaksinya ya kesel, ya marah, ya ada senangnya juga, cuman lebih ke marahnya sih sebetulnya, lebih sama keselnya juga. Kamu kan udah tak bilangin kan dari dulu juga, kamu punya kayak gini tuh jangan sok-sokan, jangan gembelengan, jangan sok jago, dimanfaatin untuk ketika keadaannya terdesak, bukan untuk gaya-gayaan kata gua kan. Karena ilmu kayak gini tuh memang tidak boleh digunakan secara semena-mena, apalagi untuk menyakiti kata gua. Ya tapi kan kemarin keadaannya memang saya memang terdesak Wak. Tapi pada akhirnya kamu kan nggak ini apa ya, nggak bisa meredam amarah kamu nggak bisa mengendalikan diri kamu kata Wak. Iya memang tak akui Wak. Terus gimana Wak? Ya bisa dibuang, tapi sama ketika kamu mendapatkan ini dengan cara ritual, membuangnya pun dengan cara ritual juga. Terus saya tanya ritualnya apa Wak? Sama ketika kamu mendapatkan ini, ada puasa mutih 4 geni sama puasa 3 hari 3 malam. Ketika kamu ingin semuanya lepas yang ada di tubuh kamu harus menjalankan ritual selama 40 hari mang, nggak boleh terkena sinar matahari. Itu syarat yang diajukan oleh Wak, dan itu syarat satu-satunya supaya apa yang ada di dalam diri saya tuh rontok semuanya mang, hilang semuanya, yang jelek-jelek ya, yang jelek-jelek. Saya berat mang, saya udah kebayang ya 40 hari nggak boleh keluar, nggak boleh terkena sinar matahari, apa kabar gitu kan. Saya udah berpikirnya udah aduh kuat nggak ya. Tapi saya disupport atau didukung oleh ibu yang menguatkan. Akhirnya ibu bilang udah bisa, kamu pasti bisa, ibu temenin kata ibu. Walaupun ibu sebetulnya juga kesel sama kamu, marah sama kamu, tapi ya mau gimana lagi, mau udah kayak gini. Akhirnya saya menyetujui itu mang persyaratan dari UA. Tapi sebelum melakukan 40 hari yang nggak boleh keluar juga, saya ada ritual tersendiri mang, yaitu saya dimandiin sama UA. Dimandiin dengan air sumur yang diambil pagi-pagi sekali sebelum air tersebut dipakai untuk kegiatan yang lain, untuk masak misalnya atau untuk mandi misalnya, itu diambil dulu airnya. Ya yang kira-kira cukup lah buat mandi saya. Nah, saya lakuin, terus dimandiin sama Uwa, ya sambil dibacain mantra-mantra kayak gitulah. Kata Uwa, mulai malam nanti kamu sudah harus memulai ritual yang 40 hari itu. Kamu nggak boleh keluar dari kamar, nggak boleh terkena sinar matahari. Otomatis saya memberitahukan semuanya dong mang, karena rumah saya zaman dulu kan masih pakai bilik, belum padat, belum tembok kayak gini. Banyak celah yang memungkinkan matahari ini masuk, gitu kan. Saya tutupin tuh mang, pakai apa ya, pakai kain gitu kan, terus pakai kertas, pakai koran, pokoknya gimana caranya si sinar matahari ini nggak masuk, intinya kayak gitu. Kalau tidur boleh mang, aktivitas seperti biasa, tidur makan juga biasa, cuman intinya jangan terkena sinar matahari aja intinya. Akhirnya saya mulai itu setelah dimenin sama Uwa selama 40 hari itu. Ya sering beberapa kali mang yang kecolongannya tuh ya namanya kertas ya, kena angin kan kadang-kadang suka lepas tuh solasinya tuh kan, pakai solasi kayak gitu kan, lepas ada cahaya matahari masuk, saya nggak sadar kena kulit mang, kebakar mang, kulit saya tuh kena sinar matahari tuh, memang benar-benar kebakar, sakit juga rasanya, tersiksa tuh mang selama persis 40 hari itu. Kayak Dracula ya? Ya persis, nggak boleh keluar bang.
Yang lebih menyiksa lagi kalau aku pengen kencing, pengen BAB siang-siang tuh Mang, yang repot. Harus saya tahan tuh. Pokoknya ya malam aja boleh keluar. Kalau keluar rumah boleh, tapi ya itu jangan ada matahari aja intinya mah. Tapi ya alhamdulillahnya proses tersebut berhasil saya lalui dengan susah payah, dengan beberapa kali kecolongan. Setelah saya selesai ritual, Wak datang ke rumah. Kata Wak, "Dah, kamu udah selesai ritualnya. Kamu sekarang udah bersih," kata Wak. Tapi bersih dalam artian bersih yang dari hal-hal yang kayak gitu, dari ilmu-ilmu yang jelek kayak gitu tuh udah bersih. Dan sekedar info ya Mang, ini saya mendalami ilmu ini nih, saya udah ketemu dengan Pak Hendra sebelumnya Mang, yang saya ceritain di video yang itu tuh. Saya udah ketemu nih, karena ketemunya kan waktu sekolah nih. Ketika saya mendalami ini udah pernah ketemu Pak Hendra, cuman nggak ada interaksi apapun dengan Pak Hendra ini. Terus ibu menyarankan, "Dah, kamu kalau memang mau menggeluti kayak gitu, cari ilmu atau cari amalan yang sekiranya bermanfaat atau ilmu yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Intinya ilmu-ilmu yang benar," katanya. Intinya kayak gitu. Itu pesan ibu sama pesan Wak. Memang jujur ya, setelah itu saya lepas semua tuh nyali kembali ke semula Mang. Jadi takut saya, penakut. Sampai sekarang juga. Ibaratnya kalau sekedar ada keramaian sedikit, suara ramai sedikit, saya tuh udah gemeter Mang. Atau ketika saya di jalan gitu ya, ketemu ada keributan, saya gemeter, takut Mang, bener serius. Udah kembali ke natural saya dulu gitulah. Karena memang udah nggak ada semua. Sampai hari ini juga udah nggak ada lagi Mang. Jadi itu Mang kisah saya yang saya alami, dan ini menjadi pembelajaran buat saya ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat semuanya, bahwa yang namanya ilmu kayak apapun pada akhirnya kembali di atas langit masih ada langit Mang. Takutnya ada yang dendam ya, nyerang kembali. Betul, itu Takutnya juga sempat itu. tak rasain Mang, sempat tak alamin. Ada yang dendam juga. Iya. Termasuk efek dari keilmuan itu juga masih saya alamin sampai hari ini Mang. Itu ilmu-ilmu seperti itu masih ada sekarang ya? Masih Mang. Kalau diamalkan masih bisa. Masih bisa, masih ada. Kalau ada yang niat mau mengamalkan juga masih ada, tetap masih ada. Kayak di film-film ya ini ya? Iya betul. Kayak film-film kerajaan itu. Ya, karena emang ilmu ini kan dibikinnya kan zaman dulu Mang, zaman kerajaan-kerajaan, sesepuh kita dulu. Waduh, menarik tapi mengerikan ya. Iya. Itu pengaruh nggak ke kehidupan, maksudnya ke rezeki atau jodoh waktu punya ilmu itu? Pengaruh Mang, tapi bukan ke jodoh atau alhamdulillah ya, kalau jodoh saya cepet, anak keturunan juga cepet, tapi lebih ke mungkin apa, kalau rezeki ada juga lah efeknya, cuman walaupun ya kalau saya meyakini bahwa rezeki itu dari Allah ya, cuman efek dari ilmu ini ya kayak yang seret aja Mang. Sama ini Mang yang masih saya rasain, saya belum stabil untuk mengendalikan amarah. Itu sampai hari ini masih kerasa. Jadi labil gitu ya? Nah, masih labil. Jadi ketika ada emosi sedikit, ada permasalahan sedikit tuh masih suka kebawa gitu kan. Saya harus cepat-cepat mengantisipasi dengan istighfar atau apa tuh, harus kayak gitu Mang. Masih berefek? Masih Mang. Oke, jadi untuk sobat malam mencekam yang masih pengen ilmu kebal harus pikir-pikir dulu ya. Iya Mang. Jangan hanya sesaat nih. Iya betul. Tapi kalau memang mau jadi jagger gitu ya, jadi preman sekalian ya. Nah kalau Mang itu jangan tanggung. Jangan tangguh. Jangan tanggung. Dan pesan yang terakhir adalah, kalau memang sobat-sobat MM ini ingin mencari ilmu atau amalan, carilah ilmu atau amalan yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Itu akan lebih bermanfaat. Itu akan lebih bisa mendekatkan kita dengan Gusti Allah. Itu aja Mang. Terima kasih. Karena dendam, dilawan dendam nggak pernah beres. Nggak akan ada ujungnya. Ya. Terima kasih Mas Nasim ya. Sama-sama Mang. Jadi sekarang kita bisa mukul Mas Nasim nih. Bisa Mang. Demikian sobat, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.